Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Paramita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif anak usia 4-8 tahun. Yang pertama, hakikat pengembangan kognitif anak usia dini. 1. Pengertian pengembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwardanminta bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna seperti pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Gagne dan Briggs dalam Warsita, pengembangan adalah suatu sistem pelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mengetahui dan mendukung terjadinya proses yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, pengertian kognitif. Menurut Driver yang dikutip oleh Yuliana Nurani dan Sujino, disebutkan bahwa kognitif adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sedangkan menurut Jean Piaget, kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Sedangkan menurut Chaplin yang dikutip oleh Winda Gunarti mengungkapkan bahwa kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk mengenal, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. 3. Pengertian anak usia dini. Menurut NAEYC atau National Association for the Education Young Children, anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun. Sedangkan menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Jadi dapat disimpulkan pengembangan kognitif anak usia dini adalah proses mengembangkan berpikir anak yang berada pada usia 0-8 tahun. B. Tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Dikutip dari jurnal Waede Aminah, Jean Piaget merumuskan ada 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu A. Tahap sensori motorik 0-2 tahun. Menggambarkan seseorang berpikir melalui gerak tubuh. Maksudnya kemampuan untuk belajar meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari pelaku gerak dan konsekuensinya. B. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, Jean Piaget memberikan penekanan berupa batasan. Pada tahap ini, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan lingkungan secara kognitif. C. Tahap operasional 8-11 tahun. Karakteristik dari tahapan ini bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi memecahkan masalah. Pada masa ini, anak sudah memasuki masa kanak-kanak dan memasuki dunia sekolah dasar. D. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berpikir secara hipotesis dan berbeda dengan fakta, memahami konsep abstrak dan mempertimbangkan kemungkinan cakupan yang luas dari perkara yang sempit. C. Karakteristik kognitif anak usia 4-8 tahun. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, karakteristik kognitif anak meliputi A. Belajar dan pemecahan masalah, yaitu 1. Mengenal benda berdasarkan fungsinya, seperti pisau untuk memotong. 2. Pensil untuk menulis. Selanjutnya menggunakan benda sebagai permainan simbolik, seperti kursi sebagai mobil. 3. Mengetahui banyak dan sedikit. 4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah,
seperti ide gagasan di luar kebiasaan. B. Berpikir logis, yaitu mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau ukuran. Kedua, mengenal pola ABCD. Ketiga, mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. 4. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. C. Berpikir simbolik, yaitu 1. Membilang banyak benda 1 sampai 10. 2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 3. Mengenal lambang bilangan. Keempat, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. D. Stimulasi yang diberikan pada bidang pengembangan kognitif anak usia 4-8 tahun. Pertama, usia 4-5 tahun. Itu stimulasinya bentuk permainan, yaitu bermain peran. Bermain peran merupakan permainan yang menggunakan konsep berpura-pura menjadi tokoh tertentu, misalnya berpura-pura menjadi koki, orang berjualan, dan lain-lain. Yang kedua, permainan puzzle merupakan jenis permainan edukatif untuk melatih pola pikir anak dalam menyusun potong-potongan menjadi satu kesatuan yang mempunyai bentuk yang utuh, memecahkan masalahnya. Puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan bongkar pasang. Yang dapat dilihat pada gambar, anak sedang bermain puzzle, yaitu anak menempelkan potongan-potongan yang ada di puzzle tersebut. Ketiga, menyebut gambar. Kenalkan anak berbagai gambar, misalnya gambar hewan bisa melalui buku cerita maupun kartu-kartu bergambar. Kemudian suruh anak untuk menyebutkan macam-macam binatang. Usia 5-6 tahun. 1. Permainan make a match, yaitu permainan mencari pasangan. Kedua, permainan sains, merupakan sebuah permainan di dalamnya mengembangkan keterampilan anak dalam berpikir dan anak untuk mengenal konsep-konsep sains, yaitu secara eksploratif yang dapat diterapkan dalam kehidupannya, sehingga akan memunculkan suatu rasa ingin tahu yang tinggi serta mewujudkan suatu pertanyaan yang tak terduga yang diucapkan anak. Contohnya permainan sains, yaitu permainan benda magnet, permainan benda cair, permainan pencampuran warna, permainan botol pelangi. Yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, anak sedang bermain permainan sains, yaitu mencampurkan warna. Yang tiga, membuat menara dari balok kayu. Balok warna-warni akan membuat anak belajar mengenal warna. Kemudian beri kesempatan anak untuk menyusun balok tersebut sehingga menjadi menara. Yang dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, anak sedang bermain puzzle dengan membentuk sebuah menara. Selanjutnya usia 7-8 tahun. Permainan congklak. Permainan congklak merupakan permainan yang sering dilakukan oleh anak. Dari kegiatan tersebut, anak bisa berlatih menghitung. Yang dapat dilihat dari gambar sebelah kiri, anak sedang bermain congklak dengan temannya. Kedua, permainan lompat tali atau permainan karet, yang menjadikan permainan favorit anak ketika pulang sekolah dan menjelang sore hari. Tali yang digunakan permainan ini berasal dari karet gelang yang disusun dan atau dianyam. Kekreatifan anak dapat juga dilihat dari caranya menjalin karet yang akan dipergunakan pada permainan tersebut. Yang dapat dilihat pada gambar, anak sedang bermain karet. 3. Memancing ikan. Ajak anak memancing ikan dan biarkan dia memancing sepuasnya. Setelah selesai memancing, mintalah dia untuk menghitung jumlah ikan yang dia dapat. Lalu bisa juga ajarkan anak konsep penambahan dan pengurangan. 2. Setelah dari stimulasi yang saya telah berikan tadi, saya memilih 2 stimulasi yang akan dilakukan, yaitu 1. Stimulasi dengan permainan make a match, yaitu artinya permainan mencari pasangan. Setiap anak akan mendapatkan sebuah jepit warna, lalu anak akan mencari pasangan yang sesuai dengan jepit warna yang telah diberikan sebanyak mungkin. Permainan make a match akan riuh tapi sangat asik dan menyenangkan. Salah satu keunggulan teknik ini adalah mencari pasangan sambil belajar mengenal suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.
Langkah-langkahnya yaitu: 1. Guru menjelaskan dan memperagakan permainan make a match. 2. Guru menyiapkan beberapa jepit warna. 3. Guru membagikan 1 jepit warna pada setiap anak. Yang keempat, guru membimbing anak untuk melihat jepit warna yang dipegangnya. 5. Guru meminta setiap anak mencari pasangan jepit warna yang cocok dengan ia pegang. Kelima, guru akan memberikan poin jika anak menemukan pasangan jepit warnanya sebelum waktu habis. Selanjutnya, setelah satu babak, jepit itu akan dikocok agar tiap anak mendapatkan jepit yang berbeda dari sebelumnya, dan seterusnya. Setelah itu, guru akan mengadakan evaluasi kepada anak berupa tes lisan, tes tulis, dan tes perbuatan. 2. Bermain peran. Bermain peran merupakan permainan yang menggunakan konsep berpura-pura menjadi tokoh tertentu, misalnya berpura-pura menjadi koki, orang bejulan, dan lain-lain. Bermain peran yang dilakukan oleh anak biasanya menggunakan benda yang ada di sekitarnya. Hal tersebut dapat mendukung anak untuk mengembangkan aspek perkembangan, salah satunya adalah aspek kognitif, karena anak belajar menggunakan benda-benda nyata dan belum bisa berpikir secara abstrak. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Pertama yang dilakukan yaitu guru menjelaskan kegiatan bermain masak-masakan yang akan dilakukan, misalnya memasak sayur. Guru dan anak mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk bermain masak-masakan. Kedua, selanjutnya terlebih dahulu guru menjelaskan dan memberi contoh teknik mengolah masakan dengan baik. Setelah itu, anak akan mempraktikkan teknik yang tersebut pada saat memasak. Setelah memasak, anak dipersilakan untuk menyajikan produk bermain masak-masakan tersebut. Setelah kegiatan selesai, anak melakukan cleaning up atau membersihkan ruangan yang digunakan untuk bermain masakan-masakan tersebut. Oke, sekarang kita mau main permainan make a match, yaitu permainan mencari pasangan. Sekarang Siti cari pasangan warna apa itu? Warna orange. Ungu. Ungu. Sekarang cari itu warna ungu yang mana lagi? Ini, teman-teman. Terus? Sama-sama. Terus? Dan dia lagi jepit temannya yang atas. Terus? Lihat, dan lagi jepit temannya yang ini. Terus yang mana lagi? Ada enggak? Ini pula. Sekarang Siti hitung 1 sampai 10. Satu dulu. Satu. Dah 1. 8. 2. 2. Dah 2. 10. 3. 3. Dah 3. 8. 4. 4. Dah 4. 5. 10. 5. 5. Dah 5. 8. 6. Nah, teman-teman. Dah 6. 8. 7 dulu. 7. Sudah 7. 4. 8. 8. Dah 8. 10. 9 dulu. 9. Dah 9. 10. Oke. Sekarang Siti hitung jepit rambut yang sudah Siti tadi. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Sekarang Siti mencocokkan gambar yang sudah telah disediakan. Gambar mana yang cocok dengan antara 3 ini sama dengan ini? Yang mana yang cocok? Yaitu, kalau sudah cocok, tarik garis yang sama. Oke, sama ya. Sekarang Siti Lagi mau fungsi pisau apa? fungsi pisau untuk memotong. Sekarang cara memegang pisau gimana? Ini. Oke, bagus ya. Ya. Sekarang Siti cocokkan gambar yang ada di sini. Yang mana yang cocok? Oke, bagus. Sama ya.